Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat 2 Agustus 2024 dengan Sari Berita. KPU ND sosialisasi peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 bersama seluruh stakeholder. Jelang Pilkada 2024, Dukcapil gencar lakukan perekaman KTP. Bersama saya Lali Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten ND gelar sosialisasi mengenai peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 dan juga PKPU nomor 8 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota 2024. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND gelar sosialisasi mengenai peraturan PKPU nomor 7 tahun 2024 mengatur tentang penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serta peraturan PKPU nomor 8 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kegiatan dibuka oleh anggota komisioner KPU ND Ismir Risaldi berlangsung di Aula Rumah Kerahiman, Kelurahan Onekore, Kecamatan ND Tengah, Kabupaten ND pada Kamis 1 Agustus 2024. Sosialisasi dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompimda, pimpinan OPD perwakilan partai politik, organisasi mahasiswa, serta sejumlah awak media. Dalam sambutan, anggota komisioner KPU ND Ismir Risaldi mengatakan bahwa sosialisasi dua peraturan KPU sangat penting karena dua PKPU saling berkaitan antara pemilih dan juga calon, karena pemilu menurut Robert Dahl sangat sederhana, yakni kontestasi dan partisipasi. Ia menjelaskan terhitung hari ini tahapan yang dilaksanakan KPU melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, yang mana mulai hari ini juga sejumlah PPS di Kabupaten ND melaksanakan rapat pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran. PKPU nomor 8 tentang pencalonan. Dua PKPU ini penting bagi kita karena dua yang saling berkaitan antara pemilih dan juga calon. Karena pemilu kalau menurut pemerintah itu sangat sederhana, yaitu kontestasi dan partisipasi. Partisipasi situ ada pemilih dan kontestasi situ ada calon. Maka ini yang paling krusial tahapan pemilu dan Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten ND Wilhelmus Hermato Lose mengatakan bahwa sosialisasi diharapkan masyarakat dalam hal ini sebagai peserta pemilu dan pemilih bisa mengetahui bagaimana untuk bisa menjadi pemilih walaupun pencoklitan sudah selesai. Ia menjelaskan saat ini kita telah memasuki pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan juga sudah sampai tahapan penyusunan daftar pemilih di tingkat PPS terhitung tanggal 1 Agustus sampai tanggal 3 Agustus di tingkat PPS melaksanakan pleno daftar pemilih sementara DPS. Sosialisasi hari ini yang pertama PKPU nomor 7 itu terkait dengan data pemilih dan PKPU nomor 8 terkait dengan pencalonan. Nah, kita berharap bahwa dengan sosialisasi ini masyarakat dalam hal ini peserta pemilu dan pemilih itu bisa mengetahui bahwa bagaimana untuk bisa menjadi pemilih walaupun pencoklitan sudah selesai. Sekarang pada tahapan pemutakhiran data pemilih itu sudah sampai pada tahapan penyusunan daftar pemilih
pemilih di tingkat TPS, dan mulai tanggal hari ini sampai tanggal 3 itu ada pleno di tingkat TPS. Lanjut, Wilhelmus mengatakan sosialisasi PKPU nomor 8 untuk pencalonan, maka KPU selaku penyelenggara berharap partai politik dapat memahami dan mempersiapkan pasangan calon yang diusung untuk memenuhi segala syarat dan peraturan. RRI Endervinus Fula melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Flores Timur melakukan sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024. Sosialisasi PKPU ini hanya dihadiri 5 partai politik. Ferry Soe melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Flores Timur melakukan sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024. Sosialisasi yang digelar di Aula Susteran, Kelurahan Sarotari, Rabu 31 Juli 2024, dihadiri oleh Badan Pembangunan Daerah, Kepolisian Polres Flores Timur, Kejaksaan Negeri Flores Timur, Pengadilan Negeri Larantuka, Badan Pengawas Pemilu, Partai Politik, dan juga insan pers. Stefanus Ileratu, Ketua Divisi Perencanaan dan Data, mengatakan KPU telah rampung melaksanakan tahap pencoklitan di Flores Timur. Sebanyak 801 petugas Pantarli telah melaksanakan pencocokan dan penelitian dengan baik. Berbagai tahapan sudah dilalui dan tinggal 118 hari menuju pemungutan suara pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati. Stefanus menambahkan saat ini KPU Flores Timur sedang melakukan tahapan penyusunan daftar pemilih sementara. Tentunya daftar pemilih sementara ini akan terus mengalami perubahan hingga pada 23 September nanti ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. KPU Flores Timur akan membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024. Kita sedang memasuki pada penyusunan TPS hasil pencocokan dan penelitian. Dari 483 TPS yang menyebar di 250 desa kelurahan dan 19 kecamatan. Untuk penyusunan daftar pemilih ini perlu juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat memberikan peran. Sementara Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Arifin Atanggai mengatakan kegiatan sosialisasi PKPU nomor 8 tahun 2024 ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi partai politik sebab PKPU nomor 8 ini terkait dengan pencalonan dan juga syarat pencalonan bakal calon gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati. Namun antusiasme dan partisipasi dari partai politik dalam mengikuti tahapan sosialisasi PKPU ini masih sangat minim. Padahal KPU selalu memberikan undangan kepada semua partai politik yang ada di Flores Timur. Sejauh ini KPU Kabupaten Flores Timur memandang sangat penting. Sehingga kalau bicara soal undangan, tepat waktu dan kita sampaikan ke seluruh partai politik. Karena memang keberadaan partai politik kami menganggap suatu yang sangat penting. Tapi soal kehadiran tentu kembali kepada partai politik. Namun harapan besar KPU Kabupaten Flores Timur, tentu kehadiran partai politik ini menjadi penting karena proses pencalonan ini bahwa mereka lah yang akan mengajukan pencalonan. Sehingga sangat penting. Kalau dari KPU Kabupaten Flores Timur tentu sudah sangat siap untuk menyongsong pendaftaran pada tanggal 27 sampai tanggal 29 ini. Arifin menambahkan tidak hanya pada tahapan sosialisasi PKPU nomor 8, tetapi hampir dalam semua tahapan sosialisasi PKPU, kehadiran dari partai politik sebagai pelaku atau pengusung bakal calon bupati dan wakil bupati di Flores Timur ini masih sangat rendah. Partai yang hadir dalam sosialisasi kali ini hanya dari 5 partai, masing-masing adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Persatuan Indonesia. RRI Ferry Soe melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Menyongsong pemilihan kepala daerah pemilu kada pada 27 November 2024 mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten ND terus berupaya mempercepat proses perekaman KTP. Selengkapnya Rosa Dalima melaporkan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh menjalin kerjasama dengan Kepala Sekolah SMA di Kabupaten ND guna memfasilitasi perekaman KTP bagi pemilih pemula. Kepala Dinas Dukcapil ND Lambertus Sigasare mengungkapkan, sasaran utama perekaman KTP ini adalah siswa-siswi yang berusia 16 tahun lebih dan akan genap 17 tahun plus 1 hari saat pelaksanaan pemilu kada. Lambertus menjelaskan sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024, KPUD dan Pantarli masih melakukan proses pencocokan dan penelitian coklit untuk pendataan ulang pemilih. 24 Juni sampai 24 Juli itu Pantarli melakukan pendataan ulang.
Dari data dasar ini 207.759 ini sampai dengan saat ini kami masih menunggu kira-kira DP4 untuk pilkada itu berapa berdasarkan hasil pendataan Pantarli. Data DP4 saat ini berjumlah 207.759, namun angka ini masih terus berubah. Dia mengakui jika terjadi penurunan jumlah data DP4 sebanyak 3.245 orang dari 211.004 menjadi 207.759. Hal ini disebabkan penyaringan data, angka kematian yang tinggi, serta banyaknya penduduk yang pindah tempat tinggal. Untuk pilkada ada kemungkinan diabaikan yang biodata ini, dianggap bahwa mereka sudah memiliki. Nah, yang kedua ada kemungkinan juga terjadi kematian yang banyak karena kita lihat progres masyarakat yang mengurus akte kematian sudah cukup. Yang ketiga ada kemungkinan juga pindah, masyarakat ini pindah, makanya terjadi penurunan kurang lebih 3.200. Untuk memaksimalkan pelayanan perekaman KTP lanjut Kadis Sigasare, Dukcapil telah meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tambahan melalui TAPD dan DPRD ND. Hal ini diharapkan dapat mendukung layanan jemput bola sehingga perekaman KTP dapat dilakukan lebih efektif. Selain kerjasama dengan sekolah, Dukcapil juga mengeluarkan surat edaran kepada camat dan kepala desa agar masyarakat proaktif dalam mengurus perekaman KTP. Tujuannya memastikan seluruh penduduk yang memenuhi syarat terdaftar dalam DP4. Mengenai ketersediaan belangko KTP, Lambertus menyebutkan stok masih cukup, namun biaya pengiriman belangko dari Jakarta ke ND harus ditanggung oleh pihak pemerintah daerah dengan biaya pengiriman sebesar Rp2 juta untuk setiap pengiriman 2.000 keping belangko KTP. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, pemerintah Kabupaten Flores Timur akan menyelenggarakan Festival Mini Meko pada 3 dan 4 Agustus 2024. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Festival Mini Meko yang akan digelar pada 3 hingga 4 Agustus 2024 bertempat di destinasi wisata Pasir Putih Meko, Dusun Meko, Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, merupakan inisiatif dari penjabat Bupati Flores Timur, Sulastri Harasid, dengan tujuan utamanya adalah mempromosikan keindahan alam serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan di wilayah tersebut. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Katarina M. Ribeiro, menjelaskan bahwa festival ini adalah acara yang berbasis masyarakat dan melibatkan berbagai pihak di dalamnya. Katarina M. Ribeiro menjelaskan alasan pemilihan Pulau Meko sebagai lokasi festival adalah untuk mempromosikan kembali keindahan Pulau Meko dan untuk menarik lebih banyak kunjungan. Festival Mini Meko ini dijadwalkan akan dibuka secara langsung oleh penjabat Gubernur NTT. Kegiatan kita akan digelar tepat pukul 11 sesuaikan dengan kedatangan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Jadi pada pukul 11 itu semua peserta festival itu sudah berada di venue utama di destinasi wisata alam Meko. Perkirakan rombongan VIP Bapak Gubernur bersama tamu undangan, diantaranya ada beberapa dirjen, direktur dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, beberapa kementerian juga akan hadir. Dan rombongan VIP ini akan dijemput di perairan laut dalam bentuk parade perahu nelayan. Katarina M. Ribeiro juga menambahkan bahwa festival ini selain menampilkan parade laut dan kebudayaan Lama Holot, juga akan menampilkan pameran ekonomi kreatif dan UMKM lokal dengan fokus pada produk-produk lokal dari Kabupaten Flores Timur, termasuk pameran ikan dan makanan laut. Selain pameran, festival ini juga akan diisi dengan acara dolo-dolo masal dan pelepasan terumbu karang sebagai simbol pelestarian lingkungan. Rin Ribeiro juga menjelaskan setelah acara utama, para peserta festival akan diajak menjelajahi pulau-pulau indah di sekitar Pulau Meko seperti Pulau Kelelawar, Pulau Atampeni, dan pulau-pulau lainnya. Jadi kami juga melibatkan ekraf, ekonomi kreatif, UMKM yang ada di Flores Timur, baik yang ada di Flores Timur daratan maupun yang ada di Pulau Adonara, itu akan ada pameran ekraf. Itu semua peserta diharapkan meninjau pameran, dilanjutkan dengan makan siang. Makan siangnya itu kita gelar semua menu lokal.
dan menunya semua dari ikan karena memang penghasilan masyarakat setempat itu nelayan. Semua yang sudah mendaftar untuk mengikuti festival ini diperkirakan kurang lebih 500-600 orang. Rien Ribeiro berharap Festival Mini Meko ini dapat menjadi momentum penting dalam mempromosikan Flores Timur sebagai destinasi wisata unggulan dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi komunitas lokal. RRI Lady Badin melaporkan. Ribuan keluarga di Kabupaten Manggarai Barat saat ini menghadapi resiko stunting, sebuah kondisi kesehatan yang menghambat pertumbuhan anak-anak. Informasi disampaikan Suimam. Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Manggarai Barat, Rafael Guntur, kepada RRI Kamis 1 Agustus 2024 mengatakan jumlah keluarga yang berisiko stunting di Mabar sebanyak 18.513 kepala keluarga tersebar di 12 kecamatan dengan rinciannya Kecamatan Macang Pacar 973 KK, Kuwus 1108 KK, Lembor 2257 KK, Sanunggoang 1012 KK, Komodo 2762 KK, Boleng 1555 KK, Welak 1931 KK, Ndoso 1507 KK, Lembor Selatan 1847 KK, Beliling 1355 KK, Pacar 1328 KK, dan Kuwus Barat 878 KK. Dijelaskan, sesuai data dari LPPGM di Mabar, setiap tahunnya terjadi penurunan prevalensi stuntingnya mulai dari tahun 2020 sampai dengan bulan Februari 2024. Kita mulai dari tahun 2020. Prevalensinya yaitu 17%. Sasaran balitanya yang ditimbang itu 21.927 orang, berisiko stuntingnya 3.787 balita atau 17%. 2021 turun menjadi 16,2%. Sasaran balita yang ditimbang 21.928 anak, berisiko stuntingnya 3.788 anak. 2022 penurunan menjadi 15,9%. Di tahun 2023 dia turun di bawah satu digit, yaitu 8,2%. Anak yang ditimbang 23.170 anak, berisiko stuntingnya 1.901 anak, 8,2%. 2024 ini kita baru satu kali melakukan penimbangan sesuai dengan ini baru Februari, yaitu kita di Februari itu ada angka yang ditimbang 22.419 anak yang berisiko stuntingnya 1.976 anak. Lanjut Guntur menuturkan pihaknya terus berupaya untuk menekan angka stunting di wilayah Mabar, diantaranya mengaudit angka kasus stunting, ayah dan bunda mengasuh stunting, membentuk tim gerakan percepatan penurunan stunting mulai dari kecamatan sampai di desa, aplikasi LCMail untuk memantau pendampingan tenaga penyuluh dan kader-kader di lapangan. Ditambahkan, masyarakat diharapkan untuk turut serta dalam upaya ini dengan mendukung program-program yang ada dan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik serta akses ke layanan kesehatan yang memadai. Duta Baca Indonesia Gol Agong akan mengadakan safari literasi di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan minat baca dan juga literasi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Flores Timur. Fernanda Garus selengkapnya melaporkan. Kehadiran dalam safari literasi kali ini adalah momen terbaik untuk warga Flores Timur, terlebih pegiat literasi, baik komunitas literasi di sekolah, pengelola taman bacaan masyarakat, dan perpustakaan desa. Hal itu disampaikan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur, Marianus Nobowaton, kepada RRI. Dia menjelaskan, melalui komunitas dan koordinasi yang baik antara Perpustakaan Nasional, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur, PGRI Kabupaten Flores Timur, Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Flores Timur, serta pegiat literasi telah memantapkan langkah Duta Baca Indonesia hadir di Pulau Bunga, Flores, dan akan menjelajahi Pulau Romantis Adonara. Kehadiran beliau ini kami melihat sebagai satu daya dobrak, ya, daya dorong bagaimana memotivasi kalangan generasi muda bahwa membaca dan menulis itu sangat penting. Dengan membaca dan menulis kita bisa menguasai dunia. Memang ini satu tantangan besar, ya, dengan era yang serba praktis seperti sekarang ini. Apa-apa buka yang di Google, lihat yang di Google, di YouTube. Sehingga Pemda Kabupaten Flores Timur dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berusaha untuk selalu menindaklanjuti, ya, semangat yang sudah beliau bawa ini
Kemudian kita harus sinkronkan, bahkan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah. Gol Agung memberi perhatian khusus untuk kegiatan literasi di Nusa Tenggara Timur karena provinsi ini masih tergolong rendah budaya baca. Kualitas pendidikan di beberapa daerah di NTT masih perlu ditingkatkan. Guru-guru mungkin tidak memiliki cukup sumber daya atau pelatihan untuk mempromosikan budaya membaca di kalangan siswa. Mengatasi rendahnya budaya baca di Nusa Tenggara Timur memerlukan pendekatan yang holistik termaksud peningkatan akses ke buku, pendidikan, dan teknologi serta kampanye literasi yang efektif dan menyeluruh. Melihat kurikulum yang sekarang sedang dilaksanakan oleh sekolah ini yang mewajibkan anak-anak untuk membaca dan berliterasi ini yang harus kita kembangkan dalam berbagai bentuk kegiatan sehingga dapat menumbuhkan rasa apa dari anak-anak itu untuk merasa mencintai dan punya keinginan untuk merasakan bahwa hidup tanpa membaca dan menulis itu kosong sebenarnya. Program Safari Literasi ini merupakan bentuk tanggung jawab Gol Agung dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat dalam bentuk pelatihan menulis agar bermunculan penulis-penulis baru di daerah. RRIND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND. Tumbukan jiwa pengusaha kepada siswa-siswi. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI DPC Manggarai Barat lakukan kegiatan IWAPI Go to School di Labuan Bajo. Epi Wahab melaporkan. Sebagai wujud upaya menanamkan jiwa pengusaha kepada anak muda sebagai generasi bangsa, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI DPC Manggarai Barat menggelar kegiatan IWAPI Goes to School yang bertempat di Madrasah Alia Negeri atau MAN Manggarai Barat. Ketua IWAPI DPC Manggarai Barat, Maria Srikandi Mayang Sari mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa usaha, terutama kepada siswa-siswi sekolah sebagai generasi muda yang berpotensi bisa menjadi pengusaha dengan memanfaatkan peluang yang ada saat ini di Labuan Bajo. Kami IWAPI DPC Manggarai Barat, saya mewakili IWAPI. Hari ini seperti tahun kemarin, kegiatan IWAPI Goes to School ini merupakan kegiatan tetap tahunan. Kita perlu melibatkan pihak-pihak sekolah untuk sama-sama kita menumbuhkan. Jadi sebenarnya tujuan daripada kegiatan IWAPI Goes to School ini adalah kita menumbuhkan jiwa entrepreneur atau kewirausahaan dari usia dini. Dan memang kita lebih kepada anak-anak SMP dan SMA karena sebentar lagi mereka akan menamatkan sekolahnya, ada yang akan melanjutkan kuliah, ada yang mungkin tetap stuck di SMA, tamat SMA, dan ketika kita tidak membekali mereka apa nantinya yang harus mereka lakukan ketika mereka tamat nanti, nah itu kan tentunya akan menyusahkan generasi kita. Lebih lanjut dia mengatakan dengan mengangkat tema Anak Cerdas Indonesia Emas, kegiatan ini diharapkan dapat mencetak bibit generasi muda yang kreatif, inovatif yang diberikan dengan pendekatan dari sosok wanita atau ibu oleh anggota IWAPI dan bagaimana menerangkan terkait peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan di tengah laju pertumbuhan investasi dan pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Salah satu siswi MAN Manggarai Barat, Juwita Habibah, menyampaikan apresiasinya dengan kegiatan yang digelar IWAPI. Dia dan siswa lainnya banyak mendapat ilmu dan pengalaman bagaimana menjadi seorang pengusaha dengan melihat peluang sekitar yang bisa dimanfaatkan. Tentunya saya senang sekali karena dengan adanya program ini saya dapat sekali banyak pengalaman tentang cara berusaha pengusaha, tentunya motivasi untuk kedepannya mau bagaimana. Dan saya berharap kedepannya acara seperti ini atau program ini terus berlanjut agar dapat terus meningkatkan rasa ingin dan pengen terhadap anak-anak di sini untuk mau menjadi pengusaha. Kegiatan ini juga diisi dengan beberapa seminar yang membahas topik terkait wirausaha muda mandiri, bangga paham dan cinta rupiah, psikolog pendidikan moral dan seksualitas, serta pembukaan rekening tabungan pelajar oleh lembaga perbankan yang ikut terlibat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pendengar, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya, pemerintah Desa Enabara, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, gunakan dana desa untuk bangun polindes di wilayahnya. Nikolaus Makumeli melaporkan selengkapnya.
Adapun pembangunan Polindes tersebut melibatkan seluruh masyarakat desa Anak Bara beberapa waktu lalu. Kepada RRI, Sekretaris Desa Anak Bara, Edelturis Buput Esos yang biasa disapa Rudis menuturkan bahwa tujuan dibangunnya fasilitas kesehatan Polindes di wilayah desa Anak Bara tersebut adalah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi warga, di mana sebelumnya masyarakat yang membutuhkan perawatan atau pengobatan harus menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju ke Pustu Waibela maupun ke Puskesmas Waimi. Desa Anak Bara saat ini sedang ada pembangunan Polindes. Pembangunan Polindes, alokasi dananya dari dana desa karena masyarakat desa Anak Bara sangat membutuhkannya. Alasan dibangunnya Polindes karena pelayanan selama ini masyarakat lebih banyak pergi pelayanannya di Waimi, di puskesmas di Waimi, dan ada juga pustu, tapi pustunya ada di Waibela. Jadi masyarakat kesulitan untuk menjangkau karena jaraknya lumayan jauh, apalagi kendaraan yang digunakan juga susah karena desa Anak Bara masih terhitung pelosok. Desa Anak Bara juga merupakan desa baru. Dijelaskan Rudis bahwa dalam proses pembangunan fasilitas kesehatan Polindes di wilayahnya melibatkan seluruh masyarakat, di mana dalam pengerjaan tersebut ada alokasi anggaran harian orang kerja atau HOK. Pembangunan Polindes ini juga dikerjakan langsung oleh masyarakat desa Anak Bara sendiri. Karena kebetulan pembangunan ini ada HOK-nya, jadi daripada HOK-nya dikasih ke orang lain, tidak ada salahnya HOK langsung diterima oleh masyarakat sendiri, sekaligus ya menambah sedikit penghasilan masyarakat setempat lah. Pentingnya fasilitas kesehatan di pedesaan antara lain memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat pedesaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini memungkinkan masyarakat pedesaan untuk mendapatkan pelayanan medis tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Selain itu, hadirnya fasilitas kesehatan di pedesaan juga berperan mengatasi kedaruratan medis bagi warga yang membutuhkan penanganan segera. RRI Ende, Nicholas Makumeli melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.